You see, any day is a good day after God speaks to you. Kesempatan ke-1, ke-2 selalu dimulai dengan sebuah firman yang keluar dari mulut Allah. Baik itu kita terima saat kita saat teduh pribadi, baca Alkitab, atau saat khotbah. Ya, silakan duduk dan menyapa semua gereja kita yang streaming di mana-mana, Melbourne, Brisbane, dan Perth and so on ya. Semua kita, dan New Zealand juga, dan juga yang in Sydney City, Hills. Lalu terutama yang kita lagi grand launching di sini di GMS Sydney Mascot. Kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Haleluya. Nanti kita potong pita. Lebih dulu kita nikmati lemak korban yang adalah milik Tuhan. Tiada lain, tiada bukan. Kita akan diberkati oleh firman. Mari kita sama-sama mempelajari suatu firman. Sepanjang hari ini saya mengambil dari kita membahas kitab Hagai. Karena tepat sekali dengan grand launching bicara soal fungsi rumah Tuhan. Nah, kita melihat dalam sejarah Tuhan kita itu selalu memberi kesempatan kedua. Jadi jangan sengaja berdosa. Setiap kesempatan berharga. Tapi kalau Anda sudah pernah berbuat salah, keliru. Don't worry, you have a good God yang memberimu kesempatan lagi. 3 kali ibadah, kebaktian pertama tadi saya bahas tentang kebangunan rohani pribadi dari Hagai ke-1. Kita sekarang ke Hagai 2. Saya kasih judul, kesempatan kedua lebih mulia. Loh kok bisa? Bukannya kesempatan pertama paling mulia. Orang kalau tidak pernah berbuat salah, lalu dia mengamalkan kebenaran itu luar biasa. Ngapain sih kita harus lewat neraka dulu baru masuk surga? Kenapa kita itu harus begini begitu, orang itu harus hidupnya gak keruan dulu baru kenal Tuhan? Yang namanya orang yang hidup baik-baik, anak hamba Tuhan, anak orang Kristen yang sungguh-sungguh, itu lebih luar biasa. Cuman kalau orang sudah jatuh, dia bangkit lagi. It takes guts. Dibutuhkan keberanian. Makanya kesempatan kedua itu at least sama mulia. Dan bisa jadi lebih mulia kalau orang itu berbalik dari salahnya. Yang mulia adalah orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi kalau orang salah bisa ngomong I'm sorry, benar-benar dengan rendah hati minta maaf, itu luar biasa loh. Lebih susah kadang-kadang. Ya. Nanti kebaktian ketiga saya bahas Tuhan lebih rindu memberkati. Kita kira kita yang rindu diberkati kan, Tuhan lebih rindu loh memberkati kita daripada kita rindu diberkati. Nantikan sore ini. Pukul 6 ya di sini ya. Haleluya. Sayang kok cuma 3 kali. Haleluya. Siapa di sini bahagia di rumah Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Hagai pasal 2. Ayat 1-10, kesempatan kedua lebih mulia. Saya bacakan ayat per ayat, nanti saya jelaskan latar belakang background story-nya supaya Anda yang tidak pernah baca Alkitab ini bisa mengikutinya dengan mudah. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dengan R huruf besar, itu bait suci, bait Allah yang rubuh di zaman Salomo, setelah Salomo. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula, dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Berhenti di ayat 4, saya jelaskan dulu. Ini perikop cerita, bangsa Israel itu terbuang jauh. Di Israel zaman ini, secara geografi, mereka itu diangkut ratusan ribu orang ke negeri orang. Dan mereka berakhir terpencar-pencar dan mereka itu diasingkan di Babilonia, kurang lebih di Irak, Iran sana, cukup jauh. Dan setelah generasi 1 itu punah, generasi 2.
Jadi kalau Anda sudah tinggal di Australia sebagai orang Indonesia 70 tahun, mungkin Anda sudah gak berbahasa Indonesia. Udah lupa makanan Indonesia, lebih makan kentang daripada nasi. Anda bisa lupa, keturunan Anda bisa lupa. Tuhan tidak pernah lupa janjinya kepada Abraham. You see, orang yang mempertahankan janji Allah dalam hidupmu, sampai titik darah penghabisan itu bukan dirimu, tapi Tuhanmu. Once God has spoken in your life, kalau Tuhan pernah berbicara, Tuhan pasti akan genapi. Berkat kita itu adalah kita itu punya Allah yang sangat setia. Bahkan ketika kita tidak setia, 70 tahun loh ini. Bangsa Israel itu di pembuangan 70 tahun. Ayo siapa tahu, nabi-nabi di saat pembuangan Israel itu diantaranya coba sebut beberapa. Yang tahu boleh pulang bawa mobilnya Pastor Robin. Siapa? Nabi? Yeremia, itu anak saya, Jeremia. Di antaranya Nabi Daniel. Sadrak Mesak Abednego ingat. Yehezkiel. Itu orang-orang yang di Babilonia. 70 tahun. Tapi bangsa Israel itu hebat. Sekalipun mereka pergi ke jauh-jauh, ada remnant atau ada sisa-sisa orang-orang yang memelihara janji Allah. Hanya karena Anda sudah pindah negara atau sudah di dunia yang baru, jangan pernah lupa sama firman lama. Jangan kita itu gampang ganti kulit, kalau itu kulitnya adalah dari Tuhan. Bangsa Israel 70 tahun kemudian, disuruh Tuhan kembali untuk bangun bait suci yang runtuh. Mau tahu kenapa bait suci yang pertama runtuh? Karena bangsa Israel berdosa. Maka bait suci itu diruntuhkan. Wah, dijarah. Masa mungkin sih Tuhan suruh Salomo membangun bait suci? Sebenarnya itu kerinduan Daud. Daud siapkan materi, lalu putranya yang membangun. Masa mungkin apa yang Tuhan bangun, Tuhan runtuhkan sendiri? Kecuali kalau kita dosa. Masa sih Tuhan itu mau meruntuhkan pernikahanmu? Masa sih Tuhan mau ngambil kesehatanmu? Masa sih Tuhan itu mau hancurkan karirmu? Bukan berarti kalau kita sakit itu kita dihukum sama Allah. Yang namanya kita itu keturunan Adam dan Hawa. Udah ada kolesterolnya, trigliseridnya, sudah ada asam urat. Yang kita tinggal di dunia yang gak sempurna, udah jatuh dalam dosa, ya sudah itu fakta lapangan. Itu resiko penumpang. Mau gak punya masalah? Mati. Kecuali kalau matinya binasa, masalah baru mulai. Tuhan itu setia. Masa mungkin Tuhan itu mau hancurkan hidupmu sih? Tapi kalau hidup itu hancur karena salah kita atau bukan salah kita atau karena keputusan orang lain atau karena memang nasib. Jangan percaya pada takdir. Gapai firman Tuhan. Lawan. Kita tuh punya kehendak bebas harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Pakailah kehendakmu. Sama dengan hari ini kita bisa ke gereja atau jalan-jalan. Saya sih memilih kalau lagi hari Tuhan, hari Minggu seperti ini. Saya memilih untuk datang ke rumah Tuhan. Karena lebih baik 1 hari di rumahnya daripada 1000 hari di tempat lain. Saya punya pilihan loh. Saya mau GMS Maskot atau saya mau ke Bondi. I have a choice, you see. Use your choice to always draw near to God. Use your choice untuk selalu membangun kehidupan rohanimu atau your spiritual life. Kita punya pilihan, kita mau CG atau kita nggak CG. We have a choice. Anda pernah tahu saat teduh bersama? Siapa di sini keluarga saat teduh juga? Ada orang mengira itu rumah saya. Wow, rumah saya bagus banget. Bukan, itu rumah jemaat. Rumah jemaat yang punya bisnis internasional. Saya nggak sengaja akhirnya berada di rumah itu waktu pandemi. Padahal nggak ada rencana untuk buat berkesinambungan. Hanya sekali aja, direkod sekalian, why not? Sekalian aja pencet tombolnya untuk IG Live waktu itu. Yang episode 1 orang-orang nggak tahu, banyak yang mengikuti kemudian kan. Itu sampai keluarga saya, anak saya, istri saya itu salah pencet, itu balik ke mereka. Episode 1 punah, tidak terekam. Tapi 8.000 atau 10.000 waktu itu yang menyaksikan live. Kaget, dan itu tidak bisa stop sampai bertahun-tahun kemudian. Apa yang saya mau coba ceritakan? Yang punya rumah pun akhirnya melihat apa yang Tuhan kerjakan, jemaat. Mereka punya pelayanan, mereka kadang-kadang hari ini terus nanti besoknya ke Vietnam.
Besok lagi ke Jakarta, kemana, veci terus ke pesawat terus. Tiap hari Rabu, dulu hari Rabu dan Sabtu, selalu akan ada di situ. They will come back, Kamisnya terbang lagi ke Vietnam. Commitment is commitment. You have a choice. If something is important, you will commit to it. Kalau Anda tahu, misalnya kalau Anda ber-CG, Anda tahu bahwa itu membangun manusia rohmu, then you will commit to it. What you commit, kalau anak kita sakit, kalau di Indonesia ada juga yang bawa ke Singapura, ke Penang segalanya, terbang. Kemarin ada satu jemaat, kami doakan malam-malam, 2 malam yang lalu, saya tidur terus berjaga-jaga, lihat terus, bayinya kejang-kejang. Diterbangkan khusus, pakai ambulans udara. Anak masih bayi. When something is so important to you, you belanin. You belanin. Terbang begitu bukan berarti kebanyakan uang, itu pakai banyak uang, apapun jadi. Itu keluarga tersebut, jemaat itu, Rebu mesti di situ. Pernah nampak nggak di screen? Mereka siapa? Nggak ada. Yang satu jadi CC kantin. Setelah selesai itu kan semua kita ini kan bukan robot. Setelah kita saat teduh kan lapar, jam makan. Yang atur-atur makanan itu cicinya. Yang duduk, yang atur semua soundnya di belakang layar. Itu yang punya rumah, kokonya. Suaminya maksudnya. Tapi setiap Rabu, mau di Vietnam kek, mau di Amerika kek, terus balik. Kamis berangkat. I want you to know, kalau God is always worth it. People are always worth it. If God's people are important to you, you invest into them. If other people, kalau Tuhan berkata kasih sama manusia, kita nggak selalu melulu tentang diri kita. Then you invest your life in it. Kalau your spiritual life matters, kalau kehidupan rohanimu itu matter. Jangankan apa, sampai hari ini, orang itu masih traveling loh, meskipun gereja kita ada di mana-mana. Dulu waktu kita belum ada, GMS di mana, sekarang lah lebih convenient. Pernah suatu waktu, Anda tahu nggak? Surabaya pernah mengeluarkan produk lumpur juga. Seperti di Israel. Tapi lumpur kita tidak bisa pakai kosmetik. Lumpurnya namanya lumpur lapindo. Dulu belum ada tol tuh yang dari Surabaya tahu. Ada beberapa jemaat yang hari ini ketua hospitality kami. Itu orang Malang. Dulu pada zaman lapindo, dia pulang pergi karena kerjaannya di situ. Dia punya pabrik factory itu ada di Malang. Keluarganya di sana. Tapi pelayanannya waktu itu di Surabaya. Itu bolak-balik begini commute waktu lumpur lapindo itu one way, itu 6 hours stuck in traffic. Dia datang malamnya langsung pulang lagi. Papa Andre namanya, I love him very much. Dan Bu Mini. Kadang-kadang saya salah panggil Bu Mini dan Pak Miki. I love them so much. Keluarganya semua sekarang melayani Tuhan, sekarang punya cucu. 6-7 hours. Why? What do they get? Do they get to say, hello mama on TV? Mereka datang hospitality. Nyiapin makan, Tuhan membal Tuhan, atur ini. Pak Andrinya ngasir dan sebagainya, Bu Mininya di belakang layar. Jadi jongosnya Tuhan. Padahal orang punya pabrik dan sebagainya. They come to serve. Saya belum interview mereka, why do you want to do it? Kenapa kamu mau lakukan ini? Saya tidak mau, tapi saya tahu satu hal. Mereka mengamalkan firman Tuhan, kasihlah sesama manusia. Mereka tidak amalkannya secara luas dengan siapa saja. Mereka dimulai dengan anak-anak Tuhan. If you cannot love God's children, you cannot love God. You think kalau kita ber-CG, kalau kita ke gereja segalanya itu you do it for you. You also do it for other people too. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ini ngomongnya sudah jauh dari planning ini. Saya nggak tahu kenapa saya harus ngomong ini. Padahal kan ngomong soal kesempatan kedua kan. Ayo balik lagi ke sini yuk. Kita kembali lagi ke topiknya. Tapi saya merasa saya harus bagikan ini. You see, if you think something is so important to you, Anda pasti akan bela nih. Saya dulu pada waktu kejar seorang perempuan namanya Irene Safira. Dengan ngomong dia dari di sini nggak. Untung papa saya itu baik karena kami dari keluarga yang cukup.
Zaman dulu nggak, zaman sekarang gampang face call, video call, apa. Telepon sekarang kan semua free, semua internet kan, semua wifi ya. Dulu untuk saya dapat wifi. Itu I spend a lot. Zaman dulu saya punya rekening telepon. Itu papa saya kasih saya restu, nggak apa-apa, lu kejar ini anak baik, kamu kejar. Papa kasih restu, papa saya berkata, boleh nggak Pak, open, free, teleponnya, all you can call, papa saya bilang, nggak apa-apa, papa punya dananya, kamu telepon aja, nggak usah mikir. My bill was $2,000 a month untuk telepon, tapi worth it, I got her. Long distance. Saya di Kanada, istri saya ada di Indonesia. Jarak gua tempuh. Because she matter to me, she's my everything. Paham ya? Jarak is nothing. Kalau sesuatu itu penting, Anda pasti akan tempuh. Kita saat teduh gak tiap pagi? Kita cari Tuhan dulu gak kalau Tuhan itu penting? Kalau kita merasa Tuhan itu kunci. Kunci dengan K huruf besar loh, the master's key. In fact, he's not only the master's key, he's the master of your life. Ya, oke, balik lagi. Kok saya dibawa terus ke situ? Oke, Roh Kudus sekarang beri saya kemampuan untuk bisa menyelesaikan apa yang saya ini. Katakan kesempatan kedua lebih mulia. Supaya saya balik lagi. Ingat tukul, kembali ke laptop. Coba ngomong lagi, kesempatan kedua lebih mulia. Oke, let's go. Mari kita sekarang belajar, oke? Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, hafal gak? Ayo coba tutup dulu. Hafal bulannya, tahunnya, harinya gak? Enggak, semua hari sama, tidak ada yang keramat. Jangan percaya hari ini bagus, hari itu enggak. Hari itu baru bagus kalau di hari itu Tuhan berfirman kepadamu. Kalau Tuhan berfirman padamu setiap hari adalah harinya Tuhan. Pada tahun yang kedua lah, bulan yang ketujuh lah, tanggal yang ke-21 lah, bulan itu. Forget percaya dengan tanggal. Kesempatan pertama maupun kesempatan kedua datang dari Tuhan itu selalu dimulai dengan firman. Kau berfirman dan sembuhkan aku. Always begins with God's word. Nothing happens in your life from God unless God speaks into your life. Makanya itu hari ketujuh, kita kerja seperti ini hari Minggu, itu sebenarnya bagi orang-orang Kristen perjanjian baru, dari zaman para rasul itu hari ke-1 Minggu itu. Karena bagi orang Yahudi hari Sabat itu Sabtu. Minggu itu hari ke-1. Profetik ya, bagi orang Kristen, hari Minggu adalah hari libur. Dan kita cetuskan untuk ibadah, kita datang ke gereja. Dan kalau gereja terlalu jauh, gak usah terlalu jauh lah, gak usah Malang, Lapindo 7 jam. Dari City aja, dari Hills kita pindahin di Maskot 1. Kalau kita di Maskot aja kita gak datang. Ya, I don't know anymore about you. Hari ke-1 itu harus selalu memulai minggu itu di-charge dulu dengan firman Tuhan. Saya gak berani loh ya, tiap hari kerja tanpa saat teduh pribadi dulu karena saya tahu Tuhan itu key. Dan saya gak berani memulai minggu saya. Saya gak berani memulai minggu saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 days you work. Tidak dimulai dengan pertama-tama cari Tuhan bersama dengan umatnya. Makanya hari Minggu ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi bagi orang di Pakistan, orang Kristennya tidak liburnya hari Minggu karena di Pakistan libur itu hari Jumat. Maka hari Jumatlah hari Minggu mereka, paham maksud saya? Siapa sih yang tentukan hari ini hari apa? Kalau kita satu dunia sama-sama sepakat hari ini hari Senin, ya sudah jadi Senin. Kita ngitung 7 itu dari mana, paham maksud saya? Coba mikirkan sedikit. Hari Minggu itu hari di mana kita semua sepakat namakan itu Sunday. The day where the sun comes out. To us orang Kristen bukan Sunday S-U-N-D-A-Y, S-U-N-D-A-Y, tapi S-O-N-D-A-Y, Son, the Son of God's day. This is the day when that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Saya nggak peduli apapun terjadi, saya belajar. Kita harus belajar dari Pak Andre. You come anyway. Mau lumpur kek, mau apa kek. Kita tetap akan datang. Karena waktu kita datang ke gereja, kita cetuskan hari pertamaku lebih baik di pelataranmu. Amin Bapak Ibu.
Semua kesempatan dari Tuhan, baik kesempatan pertama maupun kesempatan lagi, itu selalu dimulai dengan sebuah firman yang keluar dari tahtanya. Always begins with a word that God speaks through his mouth. Man shall not live by bread alone. Kalau di Indonesia, man shall not live by rice alone. But by every word that comes out of Jesus' mouth. Tapi yang keluar dari mulut Tuhan. Jangan percaya bulan bagus, tanggal bagus, mau tanggalnya bagus sekalipun tetap cerai itu kalau nikahnya di hari itu tanpa Tuhan. Mari kita menikah tanggal 13. Hari Jumat sekalian, Friday the 13th. Itu pernikahan akan langgeng sampai Tuhan datang. Kalau di tangannya ada Kristus. I don't believe tanggal keramat. I believe in the word of God. Kalau firman tuh. Makanya itu kalau kita baca ayat 1 tadi itu. Harinya kayak bulannya kayak susah diingat kan. Saya ingat kok tanggal 21 bulan ke-7. Tahun kedua si Raja Darius. Itu pun bukan 21 Juli loh kalau Anda tahu. Ini tanggalan-tanggalannya zaman itu. Ini bukan Juni, Juli, segalanya tanggalan Yunani. You see, any day is a good day. After God speaks to you. Kesempatan ke-1, ke-2 selalu dimulai dengan sebuah firman yang keluar dari mulut Allah. Baik itu kita terima saat teduh pribadi, baca Alkitab, atau saat khotbah. Atau saat CG waktu kita memecah-mecahkan roti di dalam kelompok-kelompok kecil. Disitulah rumput jadi hijau. Disitulah mereka pulang membawa 12 bakul penuh. Sampai mertua Petrus pun makan dan semua orang yang lain. You see, they are bread yang diberikan secara luas waktu Sunday service. They are bread yang dipecahkan waktu di kelompok kecil. And they are bread that you need to pick up you yourself. Seperti ketika Tuhan menyuruh mereka memungut mana di padang gurun. God has more than just one type of bread. Pick all those bread for you. Karena hidup kita itu terlalu kompleks untuk just one bread. Pick all those bread for you. And any day is a good day. Dan pastikan bahwa ada hari-hari yang memang kita komit untuk ada di situ, duduk di kaki Yesus. Amin. Kita lanjut sekarang ya, ayat 3. Katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, seorang political figure. Dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, seorang religious figure. Dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Jadi Tuhan berfirman itu kepada semua macam orang. Tuhan berfirman kepada politikus, kepada pengusaha. Tuhan bicara kepada seorang ibu rumah tangga, mahasiswa. God speaks one message, but kepada setiap orang itu rema berbeda. Dan dia bicara kepada imam Yosua dan sebagainya. Demikian. Dan Tuhan tanya sesuatu, saya ajak Anda untuk melihat. Jangan lupa ya. Ini yang dibangun di zaman Hagai ini bait suci baru. Bait suci lama runtuh, di lokasi yang sama, Sherlock tetap di situ. Dibangunlah bait Allah yang baru grace, yang fresh grace. Jadi itu rumah itu direnovasi. Kalau renovasi kan direnovasi pertahankan struktur, tapi rumah itu runtuh 70 tahun lalu. Jadi ambruk semuanya harus bangun awal, tapi strata tanahnya tidak berubah. Maksudnya bukan strata, tapi tempatnya itu loh, tidak berubah lokasinya. Jadi waktu itu Hagai ini usianya udah tua, ini nabi tua. Dia tanya, dia bukan yang paling tua. Ya, Hagai ini adalah nabi di zaman pembuangan itu, tapi telat-telat di ujung-ujung 70 tahun itu. Tentunya ada sesepuh, tidak semua generasi satu sudah punah. Ada orang-orang yang waktu zaman bait Yerusalem itu dijarah, bait suci diruntuhkan, waktu itu dia umur 14. Mari kita do matematika. Waktu dia umur 14, terjadi perang di negaranya. Hancur semuanya itu runtuh, lalu dia diasingkan, dia lari sebagai suaka politik, pergi ke negara lain. Nanti ketika semua udah baik-baik, dia sudah aman di negara itu, dia sudah punya kehidupan baru, kebiasaan baru. Lalu tiba-tiba negaranya sudah gak apa-apa, dia kepingin pulang untuk bangun tanah airnya. Nah waktu 70 tahun kemudian kira-kira dia usia berapa? Kalau dia waktu terjadi perang di negerinya itu dia umur 14. 70 tahun kemudian berapa? 84 lah. 84. Masih ada loh kakek-kakek umur 84 waktu Hagai bernubuat. Masih ada engkong-engkong yang umur 90. Apalagi zaman dulu orang hidupnya lebih lama karena F&B-nya lebih organik. Sekarang semua makannya kaleng-kaleng. Ya. Jadi di zaman farm,
Ya, farming, bukan farmasi. Zaman farming itu orang-orang hidup lebih lama. Dan zaman dulu orang juga dibanding sekarang lebih banyak dosa dunia ini. Hidup orang lebih singkat. Kalau hidupnya panjang pun banyak yang sia-sia. Dan Hagai tanya sebuah pertanyaan jackpot. Hello, ada gak di antara kalian yang pernah melihat rumah ini yang orisinil? Kesempatan pertama, ada gak di antara kalian ini? Ya, kalau orang Medan bilang, ada gak di antara lu orang? Ada gak yang pernah melihat kemegahan bait Salomo? Siapa yang tahu bait suci Salomo? Saya kasih sedikit hint. Banyak emasnya. Apa-apa terbuat dari emas. Megah. Kalau bicara soal megah in the physical sense secara jasmani, gak ada yang bisa melampaui. Apalagi sekarang emas mahal ya. Salomo itu saking gak pernah perangnya, karena gak perlu perang, semua damai. Sampai perisai-perisainya itu diringkes semua, masukin ke gudang namanya hutan Lebanon. Itu perisainya itu terbuat dari emas, cangkir-cangkirnya. Dia buat sampai perak gak ada harganya. Ada gak yang lihat kemuliaan bait Salomo? Ada gak? Ada beberapa, gak sedikit. Karena zaman dulu orang hidup panjang, angkat tangan. Saya. Ya, I. Ada lagi, wo. Ada lagi yang ike. Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Ini luar biasa. Si Hagai mengalihkan mereka dari masa lalu ke masa kini. Oke, forget it yang lalu. Adakah di antara kalian, bagaimana kamu lihat keadaanmu sekarang? What do you think the temple now? What do you think the temple now? Lalu dia membaca pikiran mereka, nggak perlu gimana. Orang itu kalau interest dengan nggak interest itu kelihatan. Ayo pergi makan yuk. Kayak gini tuh Anda harus tahu, jangan diajak lagi. Ayo pergi makan, ayo. Nah itu lain cerita. Sama dengan kalau puji-pujian banyak orang juga, Tuhan lihat, sudah kamu gak sungguhan mau aku kok. Sama Tuhan tahu yang mana yang mau dia. Tuhan pasti mendekat pada yang mau lah, Tuhan itu sopan. Ketuk pintu gak buka ya Tuhan gak akan dobrak. Puji-pujian itu mengundang, gak semua orang itu ngalami Tuhan mengatasi pujiannya. Kalau Tuhan bertata di atas pujianmu yang sungguh-sungguh, Tuhan akan mengatasi masalahmu. Karena dia bertata di atas pujian umatnya. Dan saya ulang ya, ini hikmat Hagai ini luar biasa. Dia berkata, masih ada gak di antara kamu yang sudah melihat rumah ini dalam kemegahannya? Ada. Ini Pak Hagai, ini, susu ini, engkong ini. Bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Saya tunjukkan ya, beda materi ya, ini namanya beda spek. Oke, Anda kalau bangun rumah, Anda mau spek segini sama segitu tuh bedanya. Rumahnya lokasinya sama, tapi bisa beda loh. You give me 50,000 more, I'm gonna give you more luxury. 50,000 can make the difference. Ya. Apalagi orang yang duitnya nggak berseri. Cash, saya tambahkan 200.000 lagi. Wah. Sofanya, apanya, mobil juga sama kan fitur-fiturnya, mobilnya sama, mereknya sama, tapi you want top of the line atau yang so-so. Yang top of the line orang yang datang aja buka sendiri pintu, nggak ada itu, imajinasi. Dan lalu habis itu diputar-putar begini, volume sendiri bisa naik sendiri tanpa touch anything. Saya tahu soalnya saya dipinjemin mobil sama orang, wah mobilnya kok pinter sekali, this mobile has brain. You see, saya mau tunjukkan speknya yang beda. Zaman Salomo, gold everywhere. Not just gold, kalau gold semua kan bosan ya. Kalau kita, di sini ada arsitek, di sini ada interior design, kalau gold semua kan bosan ya. Kaku ya. Itu nanti ya, kalau Anda baca ya, itu ada dari kulit lumba-lumba, ada yang ungunya begini, ada yang begitu. Ya ampun. Masterpieces of art. The most expensive sutranya semuanya. Yang sekarang, budget. Ini budget ini. Jadi pertanyaan ini seharusnya gak usah dijawab. Kalau kamu, ada gak di antara kalian yang pernah lihat bait Salomo? Ada.
Yang kalian lihat sekarang bait suci yang dibangun zaman Hagai Sakaria ini, yang dibangun di bawah pemerintahan Bupati Zerubabel ini di Yehuda, kira-kira gimana? Semua gitu. Senyumnya agak kecut sedikit. Semua orang tahulah jawabannya. Langsung dia baca pikiran mereka. Dia berkata, bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Don't you think it's pale compared to that? Tapi Hagai memberi mereka satu paradigma yang luar biasa. Hanya orang yang penuh Roh Kudus yang bisa lihat begitu. Hagai nanti berkata, but in God's opinion, this one is more expensive. Kok bisa? Kesempatan kedua. Makanya jangan suka terjebak di masa lalu. Aku sekarang di sini, enakan di Indonesia. Loh, bawang prei, ya, yang di Mesir kok dibandingkan sama susu madu? Ya nggak bisa dibandingkan lah. Indonesia sambelnya enak, tapi di Indo, di Surabaya misalnya, apalagi di Malang, nggak ada pho. Pho-nya di sini forever good. You cannot compare. Comparison is the dumbest sin. Dosa yang paling bodoh. Jangan compare. Makanya itu dia pancing nih Hagai beritahu. Kalian compare, menurut kalian mana lebih megah? Semua engkong-engkong itu berkata, ya yang dulu lah lebih megah. Kalau semua orang hanya lihat dulu siapa yang membangun hari ini. Semua orang yang kalau punya mentalitas ya sudah terlanjur ya sekalian aja bablas. Hubungan itu paling manis kalau tidak disalahi. Bagus kan? Sempurna. Tapi siapa sih punya hubungan kayak gitu yang sempurna? Tapi kalau kita salah, minta maaf meskipun sudah terlanjur kita bersalah. Sorry and mend the broken heart. Dan making up for your mistake. Itu nanti ujungnya, meskipun orang sudah tergores, tapi Tuhan bisa ciptakan abstrak dari goresan itu. Bagi Tuhan, orang yang berani gentleman dan kesatria menghadapi keruntuhan, menghadapi kekalahan, menghadapi kerugian, menghadapi semua kesalahan masa lalu dan mencoba memperbaikinya, tapi bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan janji Tuhan. Di mata Tuhan, Tuhan tidak lihat hasil akhirnya. Andai aku tidak pernah bersalah. No, Tuhan lihat effortnya, Tuhan lihat usahanya. Bagi Tuhan, kesempatan kedua lebih mulia. Karena jarang orang berani kesatria. To say sorry could be more glorious than if you've never wronged anyone. Bukan berarti, okay, let's go for sorry now. Mari kita salahi orang kanan kiri. Oh jangan, itu namanya orang bebal. Tapi kalau sudah terjadi, nasi udah jadi bubur, lu mau apa? Nasi jadi bubur, dituang aja, toh gak bisa mengenyangkan, dibuang. Lalu marah-marah, dipecahkan pinggannya. No, kalau nasi saya jadi bubur, saya akan ambil kecap. Saya akan duduk dan saya akan berkata, Lord, thank you for this meal that will not make me full. But I'd rather eat something that will not make me full than to go hungry. And make my bubur count. Buat bubur saya, buat bubur ini berarti. Makanlah bubur itu dengan sukacita. Jangan menyesali nasi. Nasi udah jadi bubur, lu mau diapain? Makan. Waktu makan dengan bergembira, ada ayatnya, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Siapa tahu Tuhan terharu dan berkata, bubur ini kamu makan dengan sukacita. Kamu memang salah, tapi kamu tidak takut untuk menghadapinya dan mengakuinya dan berbalik dari kesalahanmu. Jangan-jangan Tuhan berkata, malaikat sini, apa Tuhan? Baik Tuhan, Baginda, bukakan dia usaha bubur. Muncullah a chain of bubur semuanya. It can become something. God can still turn your mistake into something beautiful. Berarti apa kalau gitu? Let's make a mistake? No. You know how painful mistake when we make to other people and to us? Why should you have to go to hell in order to go to heaven? Kenapa harus melalui mistake dulu untuk kita mengalami keindahan? But sebagai orang yang indah di mata Tuhan, Tuhan membuat segalanya indah. Let's make a commitment untuk jadikan semua mistake kita sebuah keindahan. Yang penting gini loh, kita jangan jadi orang kurang kreatif, membuat the same mistake twice.
Yang kreatif dikit kalau membuat kesalahan. Jangan yang sama 2 kali, itu namanya orang bodoh. Ya, itu namanya orang bodoh. Ayat ini bicara, waktu itu Hagai tanya sama mereka, ada gak di antara kalian yang melihat? Saya beritahu ya sesuatu ya. Saya tanya nih, dari tadi jawabannya belum ada yang mendapatkan memperoleh mobilnya Pastor Robin. Sekarang saya angkat lebih, rumahnya. Termasuk yang ada di Hills, yang ada di tempat-tempat lain, kalau bisa menjawab beritahu saya. Ya, ini multiple choice, jadi siap-siap kehilangan rumah. Pilihannya A atau B. Bait suci yang disucikan Yesus. Yesus marah-marah tunggang balikan semua pedagang. Yang Yesus jalan di sana, sembuhkan orang di serambinya, termasuk serambi Salomo segalanya. Ada kolamnya, apanya, yang Yesus jalan di sana buat orang buta melihat, bisu mendengar, tuli membaca. Jam segini kita kadang-kadang kurang teliti. Tuli ya bisa baca lah ya. Tuhan menyembuhkan berbagai macam penyakit di sana dan mengajarkan some of the greatest teachings the world has ever known. A. Bait Salomo. B. Baitnya Zerubabel, Hagai, Nehemia. Ini semuanya. C. Baitnya Pak Agus. Jawabannya adalah salah. Ibu, baitnya Pak Agus. Oh, Pak Agus itu suamimu. Pak Agus, hello. Oke, karena jawabannya ibu ini sangat fantastis, Anda tidak pulang membawa rumahnya Pastor Robin, bawa rumahnya Pak Agus. Pak Agus, siap. Oh my. Bait Salomo memang made of gold, decorated by gold. But the Son of Man walk on the ground of the second temple, which was more simple. Not decorated by gold, they couldn't afford, mereka tidak bisa membelinya. But they built it with their heart. The Son of God masuk ke rumah itu dan berkata, bukankah aku harus ada di rumah Bapakku at 12 years old. Di rumah tersebut yang dibangun di zaman Hagai. Dari sini saya tahu bahwa Tuhan menghargai your effort. Aku tidak pernah salah. Enak sempurna di mata Allah, di mata umat Tuhan, di mata pendeta, gembala, pemimpinku. Saya akan lebih memandang. Kalau ada orang gak salah gitu, wow. Kalau ada orang seperti malaikat itu, kami sebagai gembala tidak akan pusing kepala. Ini uban-uban di kepala kami itu juga karena banyak jemaat yang salah. Tapi kalau ada yang berbalik dari salahnya dan menjadi orang benar karenanya, saya diam-diam di hati memberi applause dan berkata, that's my favorite people. Tapi jangan make the same twice, salah bolak-balik kambuhnya di titik itu terus melulu. Yang kreatif dong. Attitude-nya salah itu selalu di lubang itu, come on lah. Are you a robot? Kalau seperti itu, saya justru akan beritahu sama dia, kapan kamu akan belajar? Kapan kamu akan move on? Ya karena masa laluku, masa kecilku kurang afirmasi segalanya, lu sudah gak kecil. Ada orang selalu salahkan masa kecilnya, kurang figur ayah segalanya. Ayah sebanyak-banyaknya sekarang dalam ministry. Cuman lu gak mau, kamu gak mau. Melulu cari ayah yang tidak pernah kau punya. Mau sampai kapan? Sama orang kayak gitu saya tidak akan memanjakan. Saya berkata, wake up. Wake up. Stop making excuses. Tapi orang yang berkata, I'm wrong, pastor. I want to change. Saya bilang, stop blaming yourself. Come. Saya akan embrace, hug that person, pray for that person. I get up.
That's the spirit of this church. Kesempatan kedua lebih indah. Karena Tuhan tidak melihat hasil akhirnya. Tuhan melihat effortnya. Dan Tuhan berjanji akan menyertai gitu loh. Coba lihat ya sekarang ya. Ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu. Hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Nomor 2. Hai Yosua bin Yosadak iman besar. Kuatkanlah hatimu. Nomor 3. 3 kali bolak-balik. Kuatkan hati, kuatkan hati. Kuatkan hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah Tuhan berfirman. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, kuatkan. Karena kesempatan kedua butuh hati yang lebih kuat. Sungguhan, kesempatan kedua butuh hati yang lebih kuat. Dibutuhkan kreativitas yang lebih tinggi untuk bisa mengubah kesalahan dalam sebuah kanvas. Saya seorang seniman, jadi saya ngerti itu. Untuk saya dalam melukis, itu hobi saya. Hobi satu-satunya masih tinggal, yang lainnya saya sudah bakar korbankan demi keluarga, demi gereja. Satu yang bisa saya salurkan, waktu saya melukis. Saya tidak pernah menghapus lukis, apapun. Benar salah saya nggak pernah hapuskan. Karena waktu saya melukis saya punya satu filosofi. Any mistake, God will turn it into a beautiful mistake. Pernah sekali, sebuah lukisan yang saya, awal waktu saya masih tahun 2014, melukis pertama saya kasih judul Musa. Tapi lukisan nggak ada. Sekarang sudah terpajang di Hong Kong. Ya, collected by seorang pejabat Hong Kong. Itu unik itu lukisan. Saya mau bikinnya begini, itu Musa yang membelah Laut Merah, tapi lautnya sudah masuk, dia sudah masuk Kanaan, terus tenggelam, ada orang Mesirnya segalanya yang itu kan. Saya itu, waktu itu melukis itu, lalu nggak sengaja tangan saya yang basah dengan cat lain terciprat. Itu lukisan harusnya warnanya itu warna emas biru gitu, saya suka blue soalnya. Itu merah, nggak bagus. Aduh terciprat, gampang. Nah, saya pakai materi yang bisa dihapus, ditutup, didempul lah orang Surabaya bilang. Tapi no, it's my philosophy. Dan saya waktu keciprat, waduh. Tapi saya sudah punya filosofi, I stick to it. Even though nobody sees me. Saya berkata, Lord, you have to turn this into something. Dan saya harus pakai kreativitas yang lebih tinggi. Entah gimana caranya. Diam nganggur, ada merah di situ. Terciprat lagi gak sengaja. Gregetan saya. Saya orangnya perfeksionis soalnya, gak perfect malahan. Orang yang perfeksionis itu kudu semuanya tuh lurus, semua perfect itu tahu. Sepatu saya ada piringin sedikit aja saya, makanya kalau bisa jadi seniman saya gak ngerti. Karena seniman harusnya kacau balau. Tapi kursinya miring sedikit aja saya sudah tahu, itu lukisan miring itu saya sudah tahu. Aduh di hati itu rasanya, mau saya garuk. Mau saya buang tuh satu kanvas. Lalu saya mundur ke belakang, saya seperti dengar suara, mundurlah. Look carefully. Di persis dekatnya Musa yang begini lalu orang semuanya itu masuk. Di sebelah situ tuh cipratan merah itu membentuk tulisan yang samar Moses. That's why I cannot repeat. Terkena Moses, M patah-patah S-U-S-I. Wang Fei Hong. Mosesnya keluar, coba gimana lagunya, tahu nggak? Nggak tahu, belum lahir kan. I cannot repeat that. But it takes a few hours really literally untuk saya mundur ke belakang dan I really look intently into that painting. What do you see? Saya lukis yang lainnya dulu, saya udah gergetan sama yang ini, lukis yang lainnya dulu. Saya nggak salah setelah itu lukis yang burung itu loh yang ada di Saat Teduh Bersama, yang burung yang makan biji-biji itu loh kalau nggak salah. Dan saya pastikan semua cat jauh-jauh yang lainnya. Waktu saya lihat lagi, a few hours later, Moses. But it takes hours to discover that. It took me, membutuhkan saya to look intently into my mistake. Dan surrendering it to God. Terus saya bisa menemukan sesuatu. Sedikit cerita aja lah, sedikit cerita sama jemaat.
Dalam hidup saya juga sama punya filosofi. I hope I'm not repeating any mistake I've made in the past. Tapi in case I did make some mistakes, I promise in the future not to ponder upon my mistake except for one purpose. To look intently into them, to find something good in them. Untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam ayat 7. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa-bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah itu dengan kemegahannya. Firman Tuhan semesta alam, kepunyaan kula perak, kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tunggu dulu sebelum saya bahas ayat 9 terakhir, ayat 7 dan ayat 9 dan 10, ayat 7 dan 8. Barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang. Itu kan future tense, masa depan. Tuhan bilang barang-barang. Bukankah kita orang Kristen diajarin untuk tidak cinta barang? Betul, kita jangan mencintai barang. Kalau kita boleh pilih mencintai barang atau uang, bukan berarti cinta uang ya, paham ya. Kalau kita suruh pilih uang atau barang, pilih uang. Karena barang itu depresiasi. Kecuali sesuatu yang memang nilainya bisa lebih holding on a bit, lama. Ya, jangan sampai orang itu belum punya uang, wah sudah suka barang mahal-mahal, itu biasanya orang itu tidak akan pernah hidupnya itu berkelimpahan. Salah sendiri. Jangan iri sama orang yang kelimpahan karena dia menabung. Tapi kalau suruh pilih uang atau orang, pilih orang. Jangan korbankan kawan demi uang. Jangan korbankan sesuatu manusia nyawa itu demi harta. Waduh, itu jahat sekali. Cintakan uang adalah akar segala kejahatan. Kalau orang sama Tuhan, ya Tuhan. Tuhan di atas orang, uang, barang. Jangan pernah tinggalkan Tuhan demi barang. Wah, konyol sekali. Demi uang pun jangan, demi orang pun jangan. Jangan tinggalkan uang karena jatuh cinta. Jangan tinggalkan Tuhan karena jatuh cinta. Jangan tinggalkan Tuhan karena Anda benci pada seorang kecewa. Jangan tinggalkan uang bahkan kalau ada seorang hamba Tuhan mengecewakanmu. Jangan berubah, bangkit dan cari yang betul setelah itu. Dan ayat ini maksudnya apa sih? Tuhan berkata barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Dalam bahasa Inggrisnya itu bagus. The desires of the nations will come to you. This is very powerful. Inggrisnya bagus. The desires of the nations will come to you. Tuhan berkata, I can make your future more glorious than your past and even your present. Makanya ada ayatnya kan, aku Tuhan punya rencana bukan datangkan kecelakaan, tapi memberimu masa depan penuh harapan. Desire, penuh dengan desire, godly desire. They shall come to you, shall be fulfilled. Itu artinya aku memberimu masa depan yang penuh pengharapan dimulai dengan memberimu hari ini dulu rancangan damai sejahtera. Kalau hatimu gak damai, depanmu gak ada harapan. Kamu bisa damai gak sama aku? Baru ada harapan di depan sana. Jangan hidup di masa lalu, banding-bandingin lagi. Itu kebodohan. Lalu Tuhan ngomong begini. Ayat 10 ini adalah sebenarnya bukan, waktu disampaikan sama Hagai. Hagai pun gak ngerti. Tapi waktu dia sampaikan, kita paham di perjanjian baru. Maksudnya apa? Bait suci ini lebih megah. Karena kalau dilihat dari materi, speknya jauh lah sama Salomo. Ini budget. Hagai sedang menubuatkan Mesias. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian, ke depan, akan melebihi kemegahannya yang semula. Orang-orang semua mikirnya emas, material, Tuhan. Tapi tanpa Hagai sendiri mengerti, Hagai sedang menubuatkan bukan kemegahan, tapi kemuliaan. And the glory of this building will exceed the glory of the previous building. Semua orang ketawa, hahaha, Hagai kau tua ya, udah umur sekian, buta. Masa bisa emas dibandingkan dengan batu bata? Kecuali kalau batu bata itu ada tangan-tangannya Michael Jackson. Some of the most ridiculous things sold out there, ya, di Christie, Sotheby dan sebagainya, itu things that have been worn by somebody. Wow, dilelang berapa? Harga factory-nya aja gak segitu. Jam tangan pernah dipakai sama James Bond, berapa duit tuh? Jangan kau bandingkan batu bata, karena waktu batu bata itu nanti akan menggendong Mesias jalan di sana berkata, bukankah rumahku disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa? Anak Allah jalan di sana dan berkata, cinta akan rumahmu. Dia tidak menunjuk ke bait Salomo dengan emas itu, dia menunjukkan bait yang dibangun oleh orang-orang yang dapat kesempatan kedua dan menggunakannya. Cintakan rumah ini menghanguskan aku.
Bukan tanda tangannya Michael Jackson, presiden siapa. Itu kaki yang berjalan di atas air yang menciptakan dunia. Jalan di atas bait yang dibangun di zaman Hagai. Kemegahannya melebihi kemegahan yang dahulu. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta Allah. Dengan kata lain, Raja Damai akan jalan di sana. 3 poin tentang kenapa kesempatan 2 lebih mulia atau cikal bakalnya datangnya kesempatan kedua. Nomor 1, tulis ini sebagai rangkuman khotbah. Jangan terjebak masa lalu atau suka membanding-bandingkan. Bertobatlah yang suka membanding-bandingkan. Dan jangan terjebak di masa lalu. Jangan terlalu besar egonya. Orang yang besar egonya itu besar kapasitasnya. Sungguhan, sorry, salah ngomong. Orang yang besar egonya itu kecil kapasitas hatinya. Itu hatinya kecil, makanya besar egonya. Karena dia gak ada sesuatu yang bisa dibesarkan kecuali egonya. Orang itu ya, kalau hatinya besar ya, egonya kecil. It's okay, gak apa-apa. Jangan banding-bandingkan. Janganlah terjebak di masa lalu juga. 2. Tuhan memperhitungkan usaha kita bukan hanya hasil akhirnya. Dan Tuhan berjanji menyertai kita. Ingat itu ya. Tuhan tuh lihat effortnya. Nanti munculin yang 3, nanti setelah itu saya minggir untuk Anda bisa foto. 3. Tuhan sanggup membuat masa depan kita lebih mulia dari masa lalu, bahkan masa kini kita. Ya, silakan difoto. 1, 2, 3. Ya, biarkan Rema ini kau sebarkan semua kawan-kawanmu di Australia dan di Indonesia atau dimanapun juga. Beritahu, today I'm learning something new. That God always makes everything new in His time. Haleluya.